Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang praktikum 7 PCD, ini versi Python. Di mana pada praktikum 7 ini kita akan membahas contrast enhancement dan gray level slicing. Di mana contrast enhancement ini ada beberapa metode, di antaranya ada histogram ekualisasi, lalu ada contrast limited adaptive histogram ekualisasi, lalu ada min-max contrast stretching, dan perkalian konstanta. Di praktikum 7 ini ada beberapa library yang kita gunakan, ada NumPy, Matplotlib, ada CV2, lalu ada skimage. Langkah pertama kita membaca sebuah image terlebih dahulu, ini grayscale yang kita baca, kamera, lalu kita menerapkan histogram ekualisasi terhadap citra input. Setelah itu kita menerapkan metode Clahe terhadap citra input. Lalu kita menerapkan metode contrast stretching di sini dengan perkalian konstanta serta ada minimum dan maksimum di sini. Lalu kita perkalian dengan konstanta lagi tapi yang sederhana seperti ini dikalikan dengan 1,9. Jadi dari pixel. Jadi di sini di metode contrast stretching dan perkalian konstanta ini ada looping baris dan kolom. Setelah kita mendapatkan informasi baris dan kolomnya, kita bisa mengakses pixel itu sendiri, sehingga kita bisa melakukan operasi contrast stretching per pixel ya dari citra input tadi. Adapun image.js di sini ini merupakan variabel temporary output untuk metode contrast stretching. Lalu di sini ada metode perkalian konstanta. Nah, ini variabel temporary-nya di sini. Nah, lalu kita memplotkan dari kesemua metode tersebut, mulai dari citra input ke histogram ekualisasi, lalu ada contrast stretching, lalu ada metode Clahe, lalu ada dengan perkalian konstanta biasa. Nah, ini hasil outputnya. Ini citra input, ini histogram input, histogram ekualisasi. Nah, seperti ini output dari histogram ekualisasi lebih merata gitu ya, persebaran intensitas warnanya. Lalu yang contrast stretching seperti ini. Lalu yang metode Clahe seperti ini outputnya. Lalu perkalian konstanta seperti ini. Oke, kita lanjut ke praktikum 7.2 yaitu gray level slicing. Di praktikum 7.2 kita menambahkan beberapa library CV2 ini ya, sama dengan 7.1 yang tadi. Nah, maksud dari gray level slicing seperti ini. Jadi intensitasnya itu ada yang dipangkas, kita hanya ingin menampilkan informasi yang kita inginkan saja. Caranya kita meload sebuah gambar, kita membaca sebuah gambar terlebih dahulu, lalu kita mencari jumlah baris dan kolom terhadap citra input, lalu kita membuat variabel temporary output, seperti ini. Dimensinya sama dengan citra input ya, baris dan kolomnya sama. Hanya saja di citra outputnya ini variabel output nilainya 0 semua dengan tipe data unsigned integer 8. Lalu kita mengeset nilai minimum dan maksimum range di sini 10 sampai 60. Lalu kita melakukan operasi gray level slicing di sini. Yang saya blok ini for i dan for j merupakan nested loop ya. Nested i dan looping i. For i ini merupakan looping baris, for j merupakan looping kolom. Setelah itu kita bisa mengakses per pixel terhadap citra input di sini ya. Di sini akan membandingkan dengan minimum range apakah apakah pixel i ke j dari citra input kurang dari minimum range. Jika iya maka true, jika tidak maka di sini bernilai false. Lalu di sini ada notasi n.
Nah, lalu ini untuk pengecekan ke max range-nya. Apakah pixel dari citra input ini kurang dari maksimum range? Jika iya, maka true. Jika tidak, maka false. Maksud dari N ini, di sini ada logika N ya. Misalkan kita kembali ke semester 1 dulu. Ini ada gerbang logika N, di mana gerbang logika N itu akan bernilai true jika input 1 dan input 2 sama dengan true. Jadi, kondisi yang pertama ini harus bernilai true dan kondisi kedua harus bernilai true, maka percabangan if ini akan dieksekusi. Nah, seperti ini. Tetapi jika ada yang false, salah satu ada yang false atau false semuanya, maka if ini tidak akan pernah dieksekusi, maka akan langsung ke else. Seperti itu. Output dari metode Grace Level Slicing ini seperti ini. Ini citra input, lalu ini citra outputnya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.